Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam wahai anak-anakku semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya masih diberikan kesehatan dan terbebas dari segala macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, melalui video ini saya akan memberikan pengantar materi Quran Hadis bab 9 untuk kelas 10 ya, dengan tema kuantitas dan kualitas hadis. Silakan kalian buka bukunya bab 9. Namun sebelum itu, anak-anakku perlu diperhatikan bahwa masing-masing kalian harus absen dengan cara ketik hadir di komen di YouTube ini. Karena harus komen dengan cara bilang saja hadir begitu. Sesuai kelas, nanti saya akan buatkan kelasnya masing-masing, atau langsung bertanya. Mereka yang bilang hadir dan memberikan pertanyaan atau tanggapan, saya akan anggap dia sudah absen. Bagi yang tidak absen, bagi yang tidak komen, bagi yang tidak mengajukan pertanyaan, maka saya anggap tidak absen. Tolong disampaikan kepada teman-temannya semua. Baik, pertama kuantitas, karena kita belajar kuantitas dan kualitas hadis. Kuantitas hadis, dari segi kuantitas hadis, hadis itu dibagi dua, ada hadis mutawatir, hadis mutawatir adalah hadis yang merupakan tanggapan panca indera atau yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta. Artinya hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua, atau tiga, atau lebih bahkan, namun tidak sampai mencapai tingkatan mutawatir. Baik. Berikutnya ciri-ciri hadis mutawatir. Satu, periwayatan disampaikan oleh rawi berdasarkan panca indera, pendengaran dan penglihatan. Jadi hadis mutawatir itu berdasarkan pendengaran dan penglihatan oleh banyak perawi. Yang kedua, jumlah rawi hadis mencapai tentuan yang tidak memungkinkan untuk bersepakat bohong. Ada yang mengatakan 4, ada yang 5, ada yang 20, bahkan 40 orang perawi. Satu hadis 40 perawi, itu dianggap tidak akan berbohong. Yang berikutnya, ciri-cirinya adanya keseimbangan jumlah rawi dalam setiap tingkatan dan tingkatan berikutnya. Contoh, jika dalam suatu tingkatan ada hadis yang diriwayatkan oleh 10 orang, kemudian berikutnya diriwayatkan 4 orang, maka tidak masuk dalam hadis mutawatir. Artinya, dari setiap perawi yang semasa, ya, misalnya saya menyampaikan ke kalian, yang menyampaikan seperti saya itu ternyata ada 10. Maka berikutnya yang kalian juga harus 10 orang. Paling tidak segitu. Maka itu masuk ciri-ciri hadis mutawatir. Kemudian berikutnya, kedudukan hadis mutawatir. Jelas kalau hadis mutawatir menduduki peringkat pertama dalam kekuatan syaratnya, sehingga ulama sepakat untuk kebolehan pengamalan hadis mutawatir. Lihat halaman 146 ya. Kemudian berikutnya, macam-macam hadis ahad. Tadi hadis kuantitas ada dua, hadis mutawatir, hadis ahad. Macam-macam hadis ahad. Hadis masyhur, yang pertama hadis masyhur, hadis masyhur. Hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih namun belum mencapai derajat mutawatir. Hadis ini terkadang hanya masyhur di kalangan tertentu, masyhur di kalangan para muhaddis, ahli-ahli tertentu, dan masyhur di kalangan umum. Kemudian yang kedua, ada namanya hadis aziz. Hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang pada satu tobaqah tingkatan. Kemudian pada tobaqah selanjutnya banyak rawi yang meriwayatkannya. Halaman 149. Kemudian berikutnya hadis gharib. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dimanapun tempat sanad itu terjadi. Nah, ini maksudnya adalah tingkatan itu maksudnya adalah setiap orang yang meriwayatkan itu ada 2 gitu. Jadi hanya 2 orang yang meriwayatkan, hanya 2 orang, atau 3 orang, maka itu disebut hadis ahad. Hadis masyhur berarti 3 orang misalnya. Hadis aziz berarti 2 orang, hadis gharib itu 1 orang. Setiap tingkatannya hanya satu orang. Baik. Lalu apakah hadis ahad ini bisa diamalkan? Bisa, tergantung nanti apakah yang meriwayatkan itu dia orang adil, kuat hafalannya, dan dia tidak bermasalah. Tuh.
Berikutnya dari sisi kualitas hadis, hadis itu dibagi menjadi 3, hadis sahih, hasan dan dhaif. Hadis sahih, silakan lihat halaman 150 153. Hadis sahih adalah hadis musnad, hadis yang mempunyai sanad yang bersambung sanadnya dan dinukil oleh seorang yang adil, dobit, kemudian hingga akhir sanadnya tanpa ada kejanggalan dan cacat. Jadi hadis sahih itu nanti syaratnya harus adil, dobit, kemudian sanadnya tidak terputus langsung ke Rasulullah, itu langsung ada sanadnya, tidak terputus sampai sahabat atau bahkan sampai tabiin saja. Kemudian yang keempat, hadis tidak berillah. Hadis tidak berillah itu bersambung dengan hadis mursal. Artinya hadis itu misalnya tidak hanya sampai pada sahabat, sampai sahabat ke atasnya, sampai Nabi tidak ketemu, perawinya tidak ada. Nah, kemudian yang kelima, tidak janggal atau syad, tidak ada pertentangan antara makbul dan rajih. Jadi misalnya ada 2 perawi, antara yang satu dengan satu yang lain itu tidak bertentangan. Jadi misalnya satunya tidak hafalan, satunya hafalan misalnya, maka itu bukan kriteria hadis sahih. Kemudian pembagian hadis sahih, 1 sahih lidzatihi, sudah memenuhi syarat yang 5 tadi, yang di syarat-syarat itu. Kemudian yang kedua, sahih li ghairihi, ada salah satu syarat yang tidak tersempurna, misalnya kurang sedikit hafalannya, misalnya begitu ya. Kemudian syarat perawi hadis Islam, akil dan baligh, kemudian adil, kuat ingatan atau kuat hafalan, dobit tadi ya. Kemudian kriteria adil, selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi perawi hadis harus taat, dan jadi yang dimaksud adil dalam bab hadis itulah selalu taat. Yang kedua, menjauhi dosa. Yang ketiga, tidak mengikuti pendapat yang bertentangan dengan syara. Jadi semua pendapat yang dinukil itu harus sesuai dengan Quran dan hadis. Berikutnya, kriteria dobit atau kuat ingatan atau hafalan. 1, tidak lupa. Yang kedua, hafal dengan apa yang akan disampaikan kepada murid. Jadi lo kukuan kadik saya ini. Jadi lancar menyampaikan itu, hafal semua. Kemudian memahami apa yang akan disampaikan dan memahami, faham. Yang disampaikan itu faham. Bukan hanya hafal tapi tidak faham, atau sebaliknya. Faham tapi tidak hafal. Jadi selain hafal tapi juga harus faham. Itu dobit. Itu perawi hadis. Kemudian dari segi persyaratan sahih yang terpenuhi dapat dibagi menjadi 7 tingkatan yang secara berurutan sebagai berikut. Hadis yang dianggap sahih, yang pertama yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim muttafaq alaih, itu pasti sahih. Yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang ketiga Imam Muslim. Kemudian yang hadis yang diriwayatkan orang lain memenuhi persyaratan Bukhari dan Muslim. Jadi ada orang lain yang meriwayatkan tapi juga memenuhi syarat Bukhari. Kemudian atau Bukhari saja atau Muslim saja. Yang keenam, hadis yang diriwayatkan oleh orang lain memenuhi persyaratan Muslim saja. Oke. Yang ketujuh, hadis yang dinilai sahih menurut ulama hadis selain Bukhari dan Muslim dan tidak mengikuti persyaratan keduanya. Seperti diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan lain-lain, itu juga hadis sahih. Kemudian hadis hasan. Yang kedua, hadis hasan. Hadis yang dinukil oleh seorang yang adil tapi tidak begitu kuat ingatan. Jadi kalau hadis hasan itu hampir sama dengan hadis sahih, hanya kurang kuat hafalannya, kurang sedikit begitu. Silakan kalian baca di halaman 153. Kemudian hadis dhaif, hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis dikarenakan hilangnya salah satu syarat dari beberapa syarat yang ada. Syaratnya ada berapa tadi? Ada 5 ya. Adil, kuat hafalan, tidak ada ilatnya, syaratnya bersambung dan seterusnya. Sedangkan hadis dhaif itu tidak memenuhi syarat. Jadi mungkin pelupa orangnya atau tidak kuat hafalannya, maka perawi yang begitu maka masuk dalam kategori hadis dhaif. Kemudian berikutnya pembagian hadis dhaif sekarang. Ada 2 setidaknya. Ada yang pertama, sanad yang tidak muttasil, tidak bersambung. Jadi hadis dhaif itu 1 karena sanadnya tidak bersambung, terputus maka tidak sampai kepada Rasulullah. Perawinya itu yang pernah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, alasan lain atau lemahnya hafalan perawi. Lemah hafalan bisa menyebabkan hadis itu menjadi dhaif. Kemudian berikutnya, alasan 1,
Eh, yang sanadnya tidak bisa mutasil, tidak bersambung, ada namanya hadis mursal. Silakan kalian baca. Ada hadis munqati, ada hadis mu'dhal, ada hadis mudallas dan juga hadis mu'allaq. Silakan dibaca, nanti kalau tidak paham silakan tanya. Hadis yang dihilang, hadis mursal, hadis yang 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 apa namanya? Yang dihilangkan perawi setelah tabi'in. Sahabat dari akhir sanad. Jadi sampai tabi'in namanya hadis mursal. Hadis mengkoti, hadis yang rangkaian sanadnya terputus dimanapun terputusnya. Kalau terputus sanadnya dimanapun saja, baik di sahabat atau tabi'in, maka disebut mengkoti, dan seterusnya. Silakan kalian baca. Kemudian alasan lain atau lemahnya hafalan perawi. Ada beberapa hadis. Ada hadis mudharib. Silakan kalian buka ya di halaman berapa itu di bukunya. Hadis yang memiliki varian riwayat yang kualitasnya sama. Jadi misalnya ada juga hadis maklub, silakan dibaca hadis terbalik itu. Ada hadis mungkar, ada hadis matruk, dan seterusnya. Kemudian hukum mengamalkan hadis sahih, hasan, dan dhaif. Yang pertama, sudah tidak diragukan lagi tentang kebolehan atau keharusan pengamalan hadis sahih dan hasan. Kalau hadis sahih dan hasan itu apa namanya? Sudah pasti bisa diamalkan. Tetapi kalau hadis dhaif itu ada tiga. Ada tiga pendapat. Satu, pendapat para ahli. Para ahli hadis yang besar seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berpendapat bahwa hadis dhaif tidak bisa diamalkan secara mutlak. Itu yang pertama. Hadis dhaif tidak boleh diamalkan secara mutlak. Yang kedua, bisa diamalkan secara mutlak. Itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Suyuti. Jadi memang hadis dhaif itu bisa diamalkan secara mutlak. Yang ketiga, bisa digunakan dalam masalah fadhailul a'mal. Artinya hanya bisa digunakan untuk motivasi beribadah. Misalnya kalau orang ada hadis misalnya yang memotivasi beribadah, maka boleh. Selama hadis dhaif itu tidak berkenaan dengan hukum dan juga akidah, maka hadis dhaif itu mayoritas ulama membolehkan untuk diamalkan, dan bahkan kita banyak menemukan hadis dhaif itu banyak ya. Kemudian yang terakhir itu ada namanya hadis maudhu. Hadis maudhu ini hadis palsu. Hadis palsu adalah hadis maudhu itu adalah sesuatu yang diciptakan dan dibuat-buat lalu dinisbatkan kepada Rasulullah SAW secara dusta. Jadi bukan hadis tapi dibilang itu hadis dari Rasulullah. Ya. Maka untuk hadis maudhu ini sudah pasti tidak boleh dan bahkan haram bukan hadis maudhu, hadis palsu tidak dianggap sebagai hadis. Kalau hadis maudhu itu masih hadis. Para ulama sepakat bahwasanya diharamkan meriwayatkan hadis maudhu. Haramkan meriwayatkannya itu haram. Dari orang yang mengetahui kepalsuannya dalam bentuk apapun kecuali disertai penjelasan akan kemaudhuannya. Misalnya, ada hadis maudhu kita sampaikan kepada orang lain, itu boleh saja. Asalkan kita menyampaikan bahwa ini hadis maudhu. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, barang siapa yang menceritakan hadis dariku, sedangkan dia mengetahui bahwa itu dusta, maka dia termasuk para pendusta. Ya, makanya hadis maudhu tidak boleh diriwayatkan. Mengamalkannya apakah boleh? Silahkan diamalkan selama tidak bertentangan dengan syara Quran dan hadis. Tapi jangan dibilang bahwa itu adalah hadis. Ya. Pembagian hadis menurut kuantitas bertujuan untuk mengetahui sedikit dan banyaknya sanad. Jadi kenapa ada kuantitas tadi kan? Kuantitas hadis itu ada dua, hadis mutawatir dan hadis ahad. Itu sebetulnya untuk mengetahui jumlah sanad. Jadi kalau sanadnya banyak lebih dari 4 ke atas, maka dianggap hadis mutawatir. Kalau sanadnya atau perawinya itu bahkan di bawah 1, 2, 3, maka itu masuk hadis ahad. Ya, dari segi kuantitas. Pembagian hadis menurut kualitas yang tadi ada 3 itu ya, sahih, hasan, dan dhaif, bertujuan untuk mengetahui diterima makbul atau ditolaknya sebuah hadis. Jadi kalau hasan dan sahih itu pasti diterima dan wajib diamalkan. Tapi kalau ahad, selama itu untuk fadailul a'mal, bukan tentang fikih atau hukum atau bahkan akidah, maka boleh saja diamalkan untuk motivasi. Ya, itu.
Selanjutnya silakan kalian cari contoh hadis-hadis sahih, hasan dan dhaif serta hadis maudhu dan beberapa macam hadis yang lain dari sumber yang terpercaya. Tulis di buku tulis masing-masing. Silakan kalian cari beberapa contoh pembagian hadis baik secara kualitas dan kuantitas kalian biar lebih paham. Sekarang sebetulnya lebih enak untuk mengetahui hadis sahih, hasan dan dhaif itu karena sudah banyak PDF, banyak kitab. Silakan nanti kalian cari dari sumber yang terpercaya. Sumber yang terpercaya itu kalian bisa cari, nanti ketik contoh-contoh hadis sahih, hasan atau dhaif ditambahin .pdf. Nanti kalau .pdf kalian download itu insya Allah lebih terpercaya. Silakan buka di kitab Bukhari, Sahih Muslim itu lebih bagus dan beberapa kitab yang lain. Silakan. Hadis dhaif itu contohnya seperti apa, mursal itu apa, ahad, masyhur dan seterusnya. Allah a'lam bishawab. Terima kasih, ini hanya pengantar dari saya. Selanjutnya silahkan kalian daftar hadir di kolom komen sesuai dengan kelas masing-masing atau langsung mengajukan pertanyaan. Langsung komen ya, atau melalui HP saya, nomor HP saya WA 085 732 421 081. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Saya Imam Qori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.